Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jahit Impre. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Istilah sama, arti berbeda. Kata tarbiyah berarti pendidikan. Di semua negara Arab, Kementerian Pendidikan disebut Wuzarul Al-Tarbiyah, Dus pendidikan dalam arti umum. Kalau ingat khusus, tambahkan kata lain, pendidikan politik, Al-Tarbiyah Al-Siyasiyah. Pendidikan agama, Al-Tarbiyah Al-Diniyah, kitab fikih, hukum Islam kuno yang sering mencantumkan kerja tarbiyah al-qalb, pendidikan anjing agar dapat menjaga ternak dan tanah pertanian, persis seperti kata pendidikan dalam bahasa kita. Itu di sononya. Di sini lain, entah jarak geografis yang begitu jauh, entah karena tuntutan pelajaran bahasa Arab di layar televisi belum dipenuhi Menteri Harmoko. Kata tarbiyah berubah kelamin seperti kata mengamankan yang sekarang berarti menangkap dan mengurung orang. Juga kata gali yang semula berarti membuat lubang di permukaan bumi. Kata tarbiyah di negeri ini tetap dalam arti pendidikan, tetapi dikhususkan untuk pendidikan agama Islam. Lingkup dipersempit, jangkauan diperpendek. Ini buktinya dari istilah fakultas tarbiyah di IAIN. Tetapi penyempitan arti itu tidak berdiri sendiri, karena institut juga disusutkan artinya. Tadinya untuk semua lembaga, akhirnya untuk perguruan tinggi belaka. IAIN, IKIP, IIP, IKJ, dan seterusnya. Penyempitan kata tarbiyah ini sebenarnya sebagai dari sebuah proses yang tidak hanya menyangkut dunia pendidikan, melainkan seluruh wilayah kehidupan keagamaan kaum muslimin di negeri ini. Seperti kata perjuangan dari istilah perjuangan Islam, yang semula berarti keseluruhan kiprah hidup dan kini berarti beberapa aspek tertentu belaka dari keseluruhan itu. Atau kata umat Islam yang sebenarnya diseluruhkan kaum muslimin, tetapi kini hanya berarti anggota, pengikut dan simpatisan organisasi saja. Penyempitan arti terjadi sebagai kompensasi atas apa yang dirasa sebagai kekalahan, kemunduran atau keterbelakangan yang diderita umat Islam di suatu bidang, atau rasa terdesak dan tersudut apa dan siapa yang menyebabkannya. Penguasa negeri, kelas ekonomi yang dominan, kekuatan internasional yang menjarai negeri-negeri lain secara sosial budaya, atau penyebab yang tidak dapat dipersonifikasikan seperti sekularisasi atau modernisasi. Tarbiyah yang dipersempit artinya itu mencerminkan juga proses kompensatoris tersebut. Umat Islam merasakan proses modernisasi pendidikan telah membawakan keyakinan lunturnya keluhuran budi susila dan seterusnya, padahal nilai kekayaan susila, budi pekerti, dan segudang lagi peralatan spiritual serupa adalah penopang berlangsungnya ketaatan pada hukum agama, ketundukan kepada kebenaran akidah, dan kesediaan memelihara akhlak mulia. Proses penduniawian pendidikan yang ditakuti tapi dapat dihindarkan, diakui ataupun tidak, lalu dianggap wilayah gawat. Bidang yang begitu luas medannya itu sudah tentu tidak dapat digarap seluruhnya. Salah satu bagian harus memperoleh prioritas untuk diluruskan. Dapat masuk akal kalau yang dipilih adalah pendidikan agama.
Bukankah di situ terletak kunci pembinaan generasi mendatang, sambil masih tetap ada kemungkinan membenahi jalan kehidupan generasi sekarang? Pendidikan agama lalu menjadi titik balik yang harus dijadikan pangkalan untuk merebut kembali wilayah-wilayah lain yang kini sudah lepas. Ia menjadi tumpuan langkah strategi untuk membalikkan arus yang menggedor pintu pertahanan umat Islam. Pendidikan agama lalu terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah biasa-biasa saja yang tidak memiliki arti strategis dan wilayah vital yang menjadi tumpuan harapan itu. Pendidikan agama untuk tingkat dasar dan menengah memang penting, namun bagaimanapun ia hanya wilayah yang menjadi objek garapan. Berbeda dengan pada tingkat perguruan tinggi karena ia berarti penyiapan tenaga pendidik untuk menggarap kedua wilayah itu. Karenanya pembenahan pendidikan agama harus bermula pada konsentrasi seluruh daya dan kemampuan untuk membenahi wilayah strategis itu. Pemutusan perhatian itu menurut simbolisme dan hal itu dicapai dengan menggunakan istilah khusus. Lahirnya kata tarbiyah. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Abdurrahman Wahid. Istilah sama, arti berbeda. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Empri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.